Shalom Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini dimanapun kita berada, biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Judul renungan pagi hari ini, domba dan kambing. Kalau kita membaca Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Yesus memberi sebuah gambaran yang sangat jelas tentang apa yang akan terjadi di hari penghakiman nanti. Dan di dalam ayat 32 yang telah kita baca tadi, bahwa semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya pada saat penghakiman. Dan disitulah terjadi pemisahan. Tuhan yang adalah hakim yang benar akan memisahkan domba dan kambing. Domba ini berbicara kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kambing adalah berbicara orang fasik yang hidup semaunya. Jadi dari domba dan kambing kita bisa belajar tentang sifat dan karakter mereka. Domba adalah binatang penurut dan hidup di dalam kawanan mereka. Sedangkan kambing mempunyai sifat yang keras kepala dan semaunya. Kambing biasanya tidak mau diatur. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui gambaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, siapakah kita sebenarnya? Apakah kita tergolong domba atau bisa digolongkan sebagai kambing? Di dalam Yohanes 10 ayat 27, Tuhan Yesus berkata bahwa domba-domba kepunyaan Tuhan, pertama mereka mendengarkan suara gembala, mengenal suara gembala, dan mengikuti gembala. Mendengar berarti Tuhan selalu berbicara dengan kita. Setiap hari Tuhan selalu berbicara. Tergantung apakah kita mau mendengar, apakah kita mau mempertajam pendengaran kita, apakah kita mau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, disitulah kita bisa mendengar dan mengenal Tuhan dan mengikuti. Apakah kita sudah sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan diberkati? Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika Tuhan Yesus berkata bahwa domba-domba milik kepunyaannya mendengar, mengenal, dan mengikuti gembalanya, biarlah itu menjadi ciri khas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus yang adalah gembala kita. Dan kalau kita melihat di dalam ayat 33, Tuhan Yesus menempatkan domba di sebelah kanan. Nah, sisi kanan merupakan tempat kehormatan. Jadi ketika Tuhan Yesus menempatkan kita di sebelah kanan, itu adalah tempat yang terhormat. Bahkan di dalam ayat 34 di situ berkata bahwa dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagiku sejak dunia dijadikan." Ketika domba yang ada di sebelah kanan, Yesus berkata bahwa terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Jadi kita sebagai domba gembalaan Tuhan mendapat bagian dalam kerajaannya. Dan apa yang terjadi dengan kelompok kambing di sebelah kiri? Ayat 41 dikatakan bahwa "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi orang-orang yang tergolong sebagai kawanan kambing, mereka akan dicampakkan ke dalam api yang kekal. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah mengingatkan kita bahwa kita adalah domba-domba kepunyaan Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi domba-domba kepunyaannya, biarlah kita selalu mendengar, mengenal suara gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita selalu setia mengikut Tuhan.
Sehingga ketika di hari penghakiman nanti, kita digolongkan sebagai domba-domba kepunyaan Tuhan yang berada di sisi kanan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah domba-domba gembala-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebagai domba kepunyaan-Mu, kami selalu mau mendengar, kami selalu mau mengenal Engkau. Bahkan kami mau selalu mengikut Engkau sampai seumur hidup kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu selalu menolong kami untuk menjadikan kami Tuhan domba-domba gembalaan yang baik. Sehingga kami tetap menjadi domba-domba-Mu yang selalu setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.